Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan materi perpindahan panas. Perpindahan panas adalah perpindahan energi kita perlukan dalam kita melakukan suatu proses industri, dan kita juga akan mempertahankan suhu yang dibutuhkan selama proses itu berlangsung. Jadi perpindahan panas ini sangat penting dalam proses industri. Perpindahan panas dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perpindahan panas konduksi, 2. Perpindahan panas konveksi, dan 3 adalah perpindahan panas radiasi. Contoh perpindahan panas yang ada di industri dan sehari-hari. Contoh perpindahan panas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu contohnya matahari yang menyinari bumi. Ini adalah contoh peristiwa perpindahan panas karena matahari langsung memancarkan panasnya ke bumi sehingga dapat digunakan oleh kehidupan kita sehari-hari. Contoh soal dan penyelesaian perpindahan panas. Sebuah kaca ganda memiliki panjang 1,2 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 3 mm, dan koefisien konduktivitas termal K sama dengan 0,78 W per meter derajat Celcius. Tentukan laju perpindahan panas dalam keadaan steady melalui jendela kaca tersebut dan temperatur permukaan sisi dalamnya di mana temperatur ruang dijaga pada 24 derajat Celcius, kemudian temperatur lingkungan luar adalah min 5 derajat Celcius. Gunakan koefisien konveksi untuk sisi dalam dan luar jendela. H1 sama dengan 10 W per meter pangkat 2 dikali derajat Celcius, dan H2 nya adalah 25 watt per meter kuadrat dikali derajat Celcius, dan abaikan perpindahan panas radiasi yang mungkin terjadi. Jadi dari contoh soal ini kita cari dulu yang diketahuinya, yaitu P sama dengan 1,2 meter, L sama dengan 2 meter, T sama dengan 3 mm, kita ubah jadi meter sehingga dapat 0,03 meter. Jadi itu adalah 0,03 meter. Hanya 0,78 W per meter dikali derajat Celcius, P1 nya 24 derajat Celcius, P2 nya min 5 derajat Celcius, H1 nya adalah 10 W H2 nya 25 watt per meter Kita tahu rumus dari perpindahan panas adalah I sama dengan delta T dibagi R total. Ini adalah gambar dari kaca ganda tersebut. Kita ketahui yaitu dan perpindahan luas penampang, yaitu luas
A penampang atau A sama dengan 1,2 dikali 2 panjang dikali lebar. Hasilnya kita dapatkan 2,4 meter persegi, 2,4 meter kuadrat. Maka kita cari R1 nya dulu, R2, R3, dan R0, baru kita cari R totalnya. Kita dapatkan R1 nya sebesar 0,04167 derajat Celcius per watt, R1 nya 0, itu tadi RI sama dengan 1 per 10 watt per meter pangkat 2 dikali derajat Celcius dikali 2,4 meter pangkat 2. Kita dapatkan hasilnya yaitu 0,04167 derajat Celcius per W. Kita cari R1 nya 0,003 M dibagi 0,78 W per meter dikali derajat Celcius dikali 2,4 meter. Hasilnya 0,00160, yang R2 nya 0,012 M dibagi 0,026 W per M dikali derajat Celcius dikali 2,4 meter pangkat 2 sama dengan 0,192131. R0 nya 1 per 25 W per M pangkat 2 dikali derajat Celcius dikali 2,4 meter pangkat 2 sama dengan 0,01667 derajat Celcius per W. Sehingga kita dapatkan R totalnya, yaitu kita jumlahkan semua mendapatkan hasil 0,25385 derajat Celcius per watt. Kita masuk ke dalam laju perpindahan panas konduksi kaca, yaitu 24 derajat dikurang min 5 derajat Celcius dibagi R total, karena rumus awalan tadi adalah delta T dibagi R total, sehingga kita dapatkan 114,24069 W. Ini untuk temperatur permukaan pada titik. Untuk T1 nya yaitu Q T1 dikurang T1 dibagi RI. Kita dapatkan hasilnya yaitu 19,233959 derajat Celcius, dan untuk T2 nya kita dapatkan 19,05681 derajat Celcius, dan T3 nya kita dapatkan min 2,91282 derajat Celcius, dan T4 nya kita dapatkan yaitu min 309561 derajat Celcius. Kita masuk di dalam yang pertama, yaitu perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan konveksi adalah perpindahan panas dari satu bagian fluida ke bagian lain fluida oleh pergerakan fluida itu sendiri. Jadi konveksi ini yaitu perpindahan panas dari satu fluida ke fluida lainnya yang disebabkan oleh pergerakan fluida tersebut. Rumus perpindahan panas secara konveksi adalah H sama dengan Q dibagi T atau sama dengan H dikali A dikali delta T. Contoh perpindahan panas konveksi yaitu air yang direbus akan mendidih. Kita tahu kalau kita merebus air, maka air itu akan mendidih, sehingga itulah yang akan menjadi perpindahan panas uap-uap air yang ada di dalam tutup panci itu adalah perpindahan panas dari api menuju ke tempat pancinya atau tempat pemanas air itu, sehingga air itu akan menjadi mendidih. Contoh soal dan penyelesaiannya. Pada suatu fluida mempunyai koefisien konveksi thermal
kalori per meter sekon derajat Celcius. A-nya yaitu 10 cm kuadrat kita ubah ke meter sehingga mendapatkan 1 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Delta T-nya yaitu 100 derajat Celcius dikurang 50 derajat Celcius, jadinya 50 derajat Celcius. Kita masuk ke dalam rumus. H sama dengan H atau koefisien konveksi termal dikali A dikali delta T, sehingga kita masukkan H-nya sebesar 0,01, A-nya sebesar 1 kali 10 pangkat min 3, dan delta T-nya 50 derajat Celcius, sehingga didapat yaitu H-nya sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 kalori per sekon. Itu adalah besar kalor yang dilambangkan secara konveksi. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah materi perpindahan panas konduksi. Perpindahan panas konduksi adalah perpindahan panas kalor tidak diikuti dengan zat perantaranya. Jadi perpindahan panas konduksi ini dia perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian rumus dari perpindahan panas secara konduksi adalah H sama dengan Q per T atau sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L besar. Q sama dengan K dikali A dikali T per delta T dibagi L. Kita bikin perbandingan, yaitu Q1 dibanding T, Q2 dibanding T sama dengan K1 dikali A dikali delta T1 dibagi L1 sama dengan K2 dikali A dikali delta T2 dibagi L2. Jadi kalau di soal diminta perbandingan dua perpindahan panas, maka kita akan menggunakan rumus Q1 per T sama dengan Q2 per T. Kalau yang kita didapatkan cuma satu, kita pakai rumus Q sama dengan K dikali A dikali T delta T per L. Contoh proses perpindahan panas secara konduksi, yaitu tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Seperti tadi, meskipun kita yang seharusnya yang panas adalah pantat pancinya atau di bawahnya panci, karena bawah panci atau permukaan panci yang akan terkena oleh api kompor atau api biasa, tapi ini mengalami perpindahan panas konduksi sehingga tutup pancinya juga akan mengalami panas saat kita melakukan merebus air. Kemudian yang kedua ada knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Jadi waktu kita menghidupkan mesin motor, maka ada perpindahan panas dari mesin ke knalpot motor sehingga knalpot motor itu akan menjadi panas. Contoh soal dan penyelesaiannya. Sebatang baja berbentuk silinder pejal mempunyai panjang 1 meter dan luas penampang 0,2 meter pangkat 2. Konduktivitas termal baja adalah 40 Joule per meter sekon derajat Celcius. Jika selisih suhu antara kedua ujung baja adalah 10 derajat Celcius, tentukan laju perpindahan kalor secara konduksi pada batang baja tersebut. Kita ketahui dulu, yaitu L-nya atau batang baja adalah 1 meter, luas penampangnya adalah 0,2 meter kuadrat, konduktivitas atau K disingkat dengan K adalah 40 Joule per meter dikali sekon per derajat Celcius. Perbedaan suhu kedua baja atau delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Rumus laju perpindahan panas secara konduksi yaitu Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi 1.
Karena T-nya tidak diketahui, maka yang kita cari adalah Q per T. Kita masukkan K-nya sebesar 40, A-nya sebesar 0,2, T-nya sebesar 10, kita bagi 1, sehingga 80 dibagi 1 adalah 80 Joule per sekon. Itu adalah besar dari perpindahan kalor secara konduksi pada batang tersebut. Yang ketiga ada perpindahan panas radiasi. Perpindahan panas radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Artinya perpindahan panas yang terjadi tidak memerlukan perantara untuk sampai ke benda lain. Jadi perpindahan radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Jadi tidak melalui perantara seperti besi atau mungkin perantara yang dapat menghantarkan panas. Jadi radiasi ini tidak memerlukan perantara untuk sampai ke perpindahan benda lain. Rumus perpindahan panas secara radiasi sebagai berikut adalah Q per T sama dengan E dikali A dikali T pangkat 4. Contoh proses perpindahan panas radiasi di industri dan sehari-hari, yaitu ruangan yang terasa panas karena sorotan lampu. Seperti kita ketahui bahwa ruangan itu kalau panas-panas kita nyalakan lampu, ruangan itu akan terasa panas karena ini ada suatu proses perpindahan panas secara radiasi. Kemudian yang kedua adalah telur ayam yang ditetaskan menggunakan lampu sebagai penghangat. Kita tahu kalau ada peternak ayam kampung biasanya itu menetaskan ayamnya menggunakan lampu. Jadi lampu ini adalah proses perpindahan panas radiasi yang dapat menghangatkan telur ayam tersebut sehingga telur ayam tersebut bisa menetas. Contoh soalnya yaitu sebuah bola tembaga memiliki jari-jari 60 cm pangkat min 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.